Layanan hukum. Permohonan pendaftaran pendirian CV. Persyaratan. 1. Surat permohonan. 2. Akta pendirian badan hukum. 3. NPWP badan hukum. 4. KTP pengurus. 5. Surat domisili dari kelurahan. Permohonan warmaking surat-surat. Persyaratan. 1. Surat permohonan. 2. KTP masing-masing ahli waris. 3. Kartu keluarga. 4. Fotokopi dan buku tabungan asli. 5. Surat keterangan waris. 6. Surat keterangan kematian. 7. Akta kelahiran masing-masing ahli waris. Surat permohonan keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata. Persyaratan. 1. Surat permohonan. 2. SKCK. 3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana. 4. Fotokopi KTP. 5. Fotokopi ijazah terakhir. 6. Pas foto berwarna 4x6. Permohonan surat izin Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan penelitian dan riset. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendaftaran surat kuasa khusus. Persyaratan. 1. Asli dan salinan fotokopi surat kuasa. 2. Fotokopi kartu tanda anggota. 3. Fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Pendaftaran surat kuasa insidentil. Persyaratan. 1. Permohonan izin kuasa insidentil. 2. Surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan atau atasan. 3. Fotokopi kartu keluarga dan KTP. 4. Foto warna 4x6. 5. Surat pernyataan dari perusahaan, bagi penugasan kerja. 6. Surat tugas dari perusahaan, bagi penugasan kerja. 7. Lampiran dinazeglen di kantor pos. Permohonan legalisasi surat. Permohonan informasi dan memberikan informasi, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Penanganan pengaduan atau siwasmari. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum. Jenis layanan kepaniteraan perdata. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa, menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana, menerima pendaftaran perkara permohonan, menerima pendaftaran perkara perlawanan, bantahan, menerima pendaftaran verset atas putusan verstek, menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali, penerima memori kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali, menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali, menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara, menerima permohonan dan pengembalian turunan putusan,
menerima pendaftaran permohonan eksekusi, menerima pendaftaran permohonan konsinyasi, menerima permohonan pengembalian uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi, menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata, kekhususan. Alur perdata gugatan. Para pihak mendaftarkan gugatan melalui e-court atau manual, mengajukan surat gugatan bermaterai dan fotokopi rangkap 7 dan menyerahkan bentuk surat gugatan soft copy atau disk, fotokopi bukti-bukti naseglen, kuasa penggugat melampirkan surat kuasa asli, fotokopi bas, khusus PNS melampirkan surat izin pimpinan instansi. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas. Para pihak membayar biaya perkara ke bank yang tersedia. Ketua Pengadilan dan Panitera menetapkan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan jurusita. Majelis hakim menetapkan hari sidang. Jurusita memanggil penggugat melalui e-summons dan menyampaikan relaas panggilan kepada tergugat. Majelis hakim melaksanakan persidangan pertama. Mediator, pelaksanaan mediasi. Alur perdata, permohonan. Para pihak menerima permohonan dari e-court dan manual, surat permohonan yang sudah ditandatangani bermaterai Rp10.000, fotokopi kelengkapan berkas yang diperlukan untuk permohonan tertentu dilegalisir pada kantor pos, fotokopi KTP 2 orang saksi dilegalisir pada kantor pos. Panitera Muda Perdata, pemeriksaan kelengkapan berkas. Para pihak pembayaran e-payment dan memberitahukan kasir sudah membayar. Ketua Pengadilan dan Panitera, penetapan hakim, penunjukan panitera pengganti dan jurusita. Penetapan hari sidang oleh hakim dan memanggil pemohon oleh jurusita. Majelis hakim, proses persidangan. Hakim melakukan input penetapan putusan secara manual dan e-court. Panitera, verifikasi putusan oleh hakim dan panitera pengganti dan menandatangani salinan putusan antar pihak secara elektronik. Minutasi, berkekuatan hukum tetap. Alur perdata, gugatan sederhana. Para pihak, pendaftaran secara e-court. Syarat, tuntutan tidak lebih dari Rp500 juta dan bukan tuntutan imaterial. Bukan perkara sengketa atas tanah dan atau bukan perkara khusus, kepailitan atau ketenagakerjaan. Penggugat dan tergugat berada dalam satu wilayah hukum. Jumlah penggugat dan tergugat maksimal 2 orang untuk tiap pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama. Panitera Muda Perdata, pemeriksaan kelengkapan berkas. Para pihak membayar panjar biaya perkara secara online. Ketua Pengadilan dan Panitera menetapkan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Hakim, pemeriksaan pendahuluan, dismisal proses, dan menetapkan hari sidang melalui SIPP. Jurusita, pemanggilan para pihak melalui e-summons. Hakim, proses persidangan dengan hakim tunggal. Hakim, penyampaian putusan. Para pihak menerima hasil putusan. Berkekuatan hukum tetap.
Pemohon, keberatan atas putusan. Menyerahkan memori keberatan kepada pihak termohon. Sidang lanjutan dengan majelis hakim. Hakim, penyampaian putusan keberatan. Berkekuatan hukum. Alur berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Alur pendaftaran perkara pidana. Jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Petugas PTSP menerima, mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas ke back office. Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas, memeriksa kelengkapan berkas perkara. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara, meregister dakwaan dalam register perkara. Panitera menunjuk panitera pengganti. Ketua Pengadilan Negeri penunjukan majelis hakim. Ketua majelis hakim memeriksa dan mempelajari berkas perkara, menetapkan hari sidang. Panitera pengganti menerima berkas perkara, memberikan salinan penetapan hari sidang kepada jaksa untuk menghadirkan terdakwa. Penuntut umum memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadiri terdakwa pada hari persidangan yang ditentukan. Proses persidangan. Pembacaan putusan. Bagan alur penerimaan perkara pidana banding. Permohonan banding. Mengajukan surat permohonan banding kepada petugas pengadilan dan memberikan memori banding apabila ada. Apabila terdakwa di dalam tahanan, maka mengirimkan surat permohonan banding yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara ke Pengadilan Negeri. Petugas pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan banding dan membuat akta pernyataan banding. Panitera Muda Pidana memeriksa permohonan banding dan memparaf akta pernyataan banding. Panitera memeriksa permohonan banding dan menandatanganinya. Petugas pendaftaran mengirim pemberitahuan banding, memori banding apabila ada, dan inzage pemeriksaan berkas. Petugas pendaftaran menerima kontra memori banding apabila ada dari termohon dan mengirimkan salinannya kepada pemohon. Petugas pendaftaran mengirim bumdel perkara ke Pengadilan Tinggi. Alur penerimaan perkara pidana kasasi. Pemohon kasasi mengajukan surat permohonan kasasi kepada petugas pendaftaran dan memberikan memori kasasi. Apabila terdakwa di dalam tahanan, maka mengirimkan surat kasasi yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara ke Pengadilan Negeri. Petugas pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan kasasi membuat akta pernyataan kasasi. Panitera Muda Pidana memeriksa permohonan kasasi dan memparaf akta pernyataan kasasi. Panitera memeriksa permohonan kasasi dan menandatangani akta pernyataan kasasi. Petugas pendaftaran mengirim pemberitahuan kasasi, memori kasasi, dan inzage pemeriksaan berkas. Petugas pendaftaran menerima kontra memori kasasi dan termohon dan mengirimkan salinannya kepada pemohon. Petugas pendaftaran mengirim bundel perkara ke Mahkamah Agung. Alur penerimaan perkara pidana peninjauan kembali. Pemohon peninjauan kembali mengajukan PK pada petugas pendaftaran PK dan memberikan memori PK. Staf meja 2 membuat akta pernyataan PK. Panitera Muda Pidana mengoreksi dan memparaf akta pernyataan PK. Panitera menandatangani akta pernyataan PK. Staf meja 2 input data ke SIPP. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara PK. Ketua Pengadilan Negeri penunjukan majelis hakim. Panitera penunjukan panitera pengganti. Majelis hakim menentukan hari sidang. Majelis hakim, proses persidangan dan acara pembuatan berita acara pendapat. Panitera pengganti, penyusunan berkas perkara PK. Panitera Muda Pidana, menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA. Panitera, menandatangani surat pengantar PK.
Staf meja 2, mengirim berkas PK Mahkamah Agung. Terima kasih telah menyaksikan video ini.